Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan proyek berjudul Implementasi Manajemen Jaringan pada Soho atau Smart Office Home Office. Proyek ini berfokus pada bagaimana mengelola jaringan kantor kecil menggunakan router mikrotik agar jaringan lebih stabil, aman, dan juga efisien. Baik, kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Manajer Dilkep Tirnabela, NPM 2408-2010-051, dan rekan saya, Vina Dwi Maulita, NPM 2408-2010-074. Untuk ringkasan dari proyek kami sendiri, proyek ini merupakan implementasi desain dan manajemen jaringan Small Office Home Office atau SOHO menggunakan router mikrotik sebagai pusat pengelolaan. Jaringan ini dirancang untuk melayani beberapa klien dalam satu jaringan lokal dengan memperhatikan 3 aspek utama, yaitu ketersediaan layanan, keamanan, dan juga manajemen bandwidth. Baik, kenapa sih proyek ini penting? Nah, bayangkan, kantor kecil yang memiliki koneksi internet yang terbatas seringkali mengalami masalah, di mana internet tiba-tiba lemot karena ada karyawan yang sedang streaming video atau download file besar. Nah, akibatnya, pekerjaan penting menjadi terhambat. Selain itu, tanpa adanya pemblokiran situs, karyawan bisa bebas membuka media sosial di jam kerja yang dapat menurunkan produktivitas. Nah, di proyek ini, kami ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, boleh di next. Nah, solusi yang kami tawarkan yaitu membuat sebuah manajemen jaringan untuk small office, home office. Yang pertama, kita membuat topologi jaringan. Topologi jaringan ini sendiri terdiri dari satu router, satu virtual switch, dan 3 klien berbasis Windows 10. Seluruh klien terhubung ke internet melalui router mikrotik yang berfungsi sebagai gateway utama dan menjadi pusat manajemen jaringan. Baik, untuk selanjutnya adalah DHCP service, di mana router mikrotik kami konfigurasikan sebagai DHCP server untuk mendistribusikan IP address secara otomatis ke klien. Solusi ini mencegah konflik IP dan juga mempermudah pengelolaan jaringan. Dan hasil pengujian menunjukkan klien berhasil melakukan ping ke gateway tanpa paket loss. Seperti ini. Nah, di sini kami sudah mengkonfigurasikan beberapa DHCP server leases pada Winbox sesuai dengan klien masing-masing. Di sini kami mempunyai 3 klien, di mana klien 1 memiliki address 192.168.168, kemudian dilanjutkan dengan klien 2 yang belakangnya ada 49, dan klien 3 di belakangnya ada 50. Selanjutnya di sini di bagian DHCP klien, di sini sudah memiliki status bound, di mana DHCP server ini sudah kami konfigurasikan pada interface LAN untuk mendistribusikan IP address secara otomatis kepada klien. Dan setelah itu kami juga telah melakukan pengujian DHCP service, yang dimana sudah kami lakukan di video sebelumnya. Di sini semuanya statusnya sudah terbagi dengan rata. Maksudnya di sini adalah pengujian dilakukan dengan melakukan perintah ping dari klien ke alamat IP gateway, jaringan lokal, dan semuanya sudah memiliki replay yang 100% atau menunjukkan kalau misalnya DHCP service kita sudah berhasil 100%. Baik, setelah melakukan DHCP server, kemudian selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu masuk di DNS server. Nah, di DNS ini sendiri router dikonfigurasi sebagai DNS resolver dengan mengaktifkan fitur allow remote request sehingga router dapat bertindak sebagai DNS proxy yang melayani permintaan resolusi domain dari klien lokal serta menyimpan change untuk mempercepat akses internet. Nah, di PPT sudah tertera gambar yang menunjukkan bahwa sudah dilakukan konfigurasi DNS dengan server 8.8.8.8. Baik, bisa di next. Untuk pengujian DNS sendiri, di klien 1, 2, dan 3 sudah mendapatkan replay yang berarti bahwa pengujian DNS sudah berhasil dan sudah bisa terkoneksi dengan internet. Bisa di next. Setelah itu masuk di tahap NAT atau Network Address Translation. Fitur NAT diterapkan agar seluruh klien dalam jaringan lokal dapat mengakses jaringan publik atau internet menggunakan satu jalur koneksi. Dengan NAT ini, koneksi internet dapat digunakan bersama secara efisien dan aman. Pada gambar di PPT sudah ditunjukkan bahwa sudah dilakukan konfigurasi NAT dan NAT dengan metode mask query digunakan agar seluruh klien LAN dapat mengakses internet melalui satu IP publik. Pada pengujian NAT pada klien 1, 2, dan 3 sudah menunjukkan bahwa klien berhasil mengakses jaringan publik atau jaringan internet melalui mekanisme NAT pada router mikrotik.
Baik, untuk konfigurasi proxy dan firewall sendiri, di sini firewall pada Mikrotik digunakan untuk membatasi akses ke situs web tertentu seperti YouTube sebagai studi kasus kami sendiri, dan solusi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas pengguna jaringan. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya di kantor itu terkadang kalau misalnya ada yang streaming di YouTube atau gimana pun itu kan biasanya ngambil bandwidth-nya terlalu banyak seperti itu. Jadi di sini kami menggunakan studi kasus YouTube karena memang cukup relevan dengan apa yang sebenarnya terjadi di Soho seperti itu. Dari sini juga sudah tertera di konfigurasi firewall rule. Sini kami menggunakan blog YouTube HTTPS di mana action-nya itu drop, kemudian chain-nya semuanya forward dan menggunakan TCP dan juga UDP. Dan untuk input interface-nya itu kami melalui Ethernet 3 di mana Ethernet 3 itu kayak lalu lalangnya dari masing-masing klien. Jadi masing-masing klien itu diblokir seperti itu. Dan kemudian untuk web proxy setting-nya itu kita enable aja, jadi semuanya default seperti yang sudah ada, jadi tinggal klik di enable aja. Kemudian untuk pemblokiran terjadwalnya sendiri itu sebenarnya juga termasuk dalam konfigurasi firewall rule tadi, mana di firewall rule tadi di bagian ekstra itu di time-nya kita setting sesuai dengan keinginan kita. Di kelompok kami sendiri itu kita settingnya pemblokirannya itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk days atau harinya kita pakai semua hari, yaitu di hari Minggu sampai dengan Senin kita blokir YouTube di jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore, dan nantinya ketika di luar jam itu YouTube atau situs yang tadinya kita blokir itu bisa terbuka atau berjalan dengan normal. Nah, seperti ini contohnya, kami sudah melakukan pengujian di salah satu klien kami, yaitu di klien 1. Hasil pengujian firewall menunjukkan bahwa situs YouTube berhasil diblokir ya sesuai kebijakan keamanan jaringan di waktu yang telah ditentukan. Dan berdasarkan verifikasi yang dilakukan pada klien 1, 2, dan juga 3, aturan penjadwalan atau scheduler terbukti berjalan efektif secara merata, di mana akses ke situs YouTube otomatis terputus pada seluruh perangkat klien selama jam operasional berlangsung. Dan ketika pengujian scheduling itu dilakukan di luar jam pemblokiran, di sana YouTube menunjukkan bahwa pembatasan akses hanya aktif pada waktu yang telah ditentukan, karena di luar jam pemblokiran YouTube dapat diakses dengan normal. Dan dengan mekanisme ini, produktivitas karyawan diharapkan dapat terjaga selama jam kerja efektif, namun juga tetap memberikan keleluasaan akses ke situs hiburan di luar jam operasional atau saat waktu istirahat. Baik, untuk selanjutnya yaitu bandwidth management. Nah, di manajemen bandwidth ini diterapkan menggunakan fitur QQ dengan pembatasan kecepatan internet yang berbeda untuk setiap klien. Solusi ini memastikan pembagian bandwidth yang adil dan mencegah satu pengguna menghabiskan seluruh kapasitas jaringan. Dan sudah tertera pada gambar bahwa kami sudah melakukan konfigurasi manajemen bandwidth pada fitur QQ, Simple QQ. Baik, bisa di next. Untuk pengujian manajemen bandwidth sendiri, pada speed test klien 1 sudah memenuhi pada batasan kapasitas internet yang sudah ditentukan pada konfigurasi sebelumnya. Dan juga di klien 2 juga sudah memenuhi kapasitas internet yang sudah ditentukan. Klien 3 juga sama. Nah, hasil pengujian manajemen bandwidth ini menunjukkan bahwa pembatasan kecepatan berhasil diterapkan sesuai dengan skenario yang telah ditentukan pada masing-masing klien. Dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan solusi tersebut, jaringan pada small office, home office, atau SOHO yang dibangun mampu beroperasi dengan stabil, aman, dan efisien, serta memenuhi seluruh kebutuhan konfigurasi yang diterapkan dalam proyek akhir mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Baik, untuk pembagian tugasnya sendiri itu yang poin yang pertama, konfigurasi ke VirtualBox atau praktikumnya itu dilakukan oleh saya sendiri, yaitu Vina Dumalita dengan NPM akhir 074. Kemudian untuk penyusunan laporan atau portofolio dilakukan oleh Meneza Dilga dengan NPM 051, dan penyusunan PPT kami lakukan secara bersamaan dengan skala 50-50 atau setara, yaitu oleh saya sendiri, Vina Dwi, dan juga Meneza Dilga. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila salah baik dari perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.